Pernah nggak ditegur sama dapat SP? Oh pernah, saya Dari ditegur. Pak Dari Kadis Pak ya? Wali. Enggak, Pak Wali. Pak Wali langsung? Iya, Pak Wali langsung. Dia Ini bilang, kan masih kena Om ya? iya biar kena Om, tapi kan ini soal disiplin Pak. Iya. Ini kan soal... Ini wali kota 2 periode ya? Ya, Jadi Kanda Martin Taha. ya jadi bukan soal Om. Jadi Ya. kalau aturan itu tidak mengenal saudara. Betul. Jadi aturan itu tidak mengenal kakak adik. Kakak adik. Ya, Betul. harus ditegakkan. Alhamdulillah saya ditegur oleh Pak Martin bahwa coba kamu bisa podcast, tapi kamu atur waktunya. Jangan Luar biasa. jangan bro. jangan kemudian menghambat kinerja. Betul. Itu yang disampaikan, sehingga kemudian saya juga sudah melapor ke Dirut bahwa kalau mau ambil narsumnya, kalau bisa sore, bahkan saya Malam juga bisa? malam bisa. Ini kan tadi saya dengan Pak Fikram malam. Pak Fikram ya? Ya, jadi Ketua KONI Provinsi? ya Ketua KONI Provinsi. Luar biasa. Ya. Itu agendanya apa tadi? Reses. Reses ya? Ya. Abang jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bang Jago. Bangun fakta, jangan gosip. Edisi Selasa 7 Februari ya, 2023. Bang Jago saat ini lagi ngopi di Warkop Aceh. Setelah kemarin menjalankan tugas negara ya. Ini tugas dalam menjalankan untuk Bang Jago UKW di Dewan Pers ya. Jadi saling koordinasi dengan Dewan Pers dan mengambil konten-konten yang ada di pusat. Dan saat ini bro, Bang Jago bertemu dengan host terbaik ya. Ini Mimosa Podcast Bang Nur Hadi Taha. Jadi Bang Jago pengen menyapa. Assalamualaikum Bang Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Luar biasa. Iya. Jadi Bang Hadi, alhamdulillah Bang Jago bisa ketemu dengan senior ya. Iya. Karena Bang Hadi ini kalau Bang Jago lihat sudah terkenal. Terkenal bagaimana? Tingkat daerah bahkan pusat. Oh. Karena Bang Jago melihat Bang Hadi ini kan seorang ASN ya. Iya. ASN dan juga berkolaborasi dengan Mimosa Podcast. Jadi Bang Hadi, gini Bang Hadi, ini kan Bang Jago mau saling menyapa, saling untuk menukar pikiran kan. Ini kan Bang Hadi seperti apa sih untuk menjalankan aktivitas Bang Hadi sebagai ASN dan juga sebagai host terbaik di Provinsi Gorontalo? Iya. Bisa nggak dijelaskan Bang Hadi? Oke, jadi pertama memang Siap. Kalau tugas- gitu ngopi dulu ya, Oh iya, Bang siap. Jago. Silakan. Siap. Jadi tugas utama saya itu Bang Yodi, Siap. saya sebagai ASN, Iya. aparatur sipil negara yang ditugaskan di Badan Kes Bangpol. Siap. Itu pekerjaan saya yang utama. Betul. Dan menjadi presenter atau host itu hanya sekedar mengisi waktu kekosongan saja. Artinya ada Waktu luang ya? Ya, waktu-waktu saya yang kita selesai di kantor ya, Ya. untuk kita harus isi ruang-ruang yang kosong ini dengan aktivitas-aktivitas yang positif. Ya, salah satunya melalui ruang podcast. Dan memang saat ini era digital, ya tentu ini harus dimanfaatkan. Zaman yang sekarang ini sudah canggih ya? Ya, sudah canggih, ini harus dimanfaatkan. Ini seperti Bang Jago punya ini. Iya. Ya, jadi ruang yang Bang Jago coba berikan ke Ke publik. ini ada hal yang positif yang tentu selain sebagai wartawan yang sudah UKW harus memberikan satu legacy dan legasinya adalah ruang podcast seperti yang Bang Jago lakukan dan ini luar biasa. Kalau Bang Jago bisa bekerja sendiri, kalau saya harus dengan tim, harus dengan kru. Tanpa kru saya tidak bisa buat apa-apa. Tapi kalau melihat, ini jangankan untuk melihat kru ya, tapi Bang Jago selalu menyimak ya, selalu mengikuti bagaimana perjalanan Bang Hadi. Itu sangat luar biasa. Karena Bang Hadi ini kan seorang jurnalis juga ya, mantan jurnalis. Itu sebelumnya Limboto Express. Limboto Express ya. Atau gimana Bang Hadi sebelumnya? Sebelum jadi ASN ini gimana? Ya, jadi kalau perjalanan saya di dunia jurnalis, pertama kali saya bekerja di jurnalis itu saya magang di redaksi Majalah Bentor. Pemiliknya adalah Pak Abdul Muisam.
yang sekarang ini DM1. Iya, DM1 ya. Jadi Dunia itu Media gurunya. 1. Ya, saya pertama kali jadi wartawan. Iya. Itu digodok, dibina dan diasah oleh Pak Muisam, Abdul Muisam. Nah, setelah itu baru saya bukan mundur, tapi waktu itu majalah Bentor mengalami krisis. Betul. Ya, krisis internal. Itu tahun berapa itu, Bang? Ya, kira-kira tahun 2007. 2007. Ya, 2007 mengalami krisis internal yang kemudian produksi majalahnya dihentikan. Nah, sehingga kami para teman-teman yang ada di redaksi Media Bentor ya, majalah Media Bentor ini kita vakum ada sekitar 2-3 bulan. Ya. Akhirnya kita dihubungi dan ditemui oleh Pak Mahmud Marhaba. Ya, yang itu yang juga saat ini ketum JMSI ya. Ya, ketum JMSI, dan waktu itu beliau juga punya majalah namanya majalah Suara Publik. Suara Publik. Ya, dulu itu kalau majalah yang bersaing itu hanya 2. Ya. Suara Publik sama Media Bentor. Luar biasa. Tapi saat ini ketum Mahmud Marhaba ini sudah di tingkat pusat. Mainnya pusat ya. Pusat ya. Karena saat ini Bang Jago Pantau kemarin nggak ketemu ya, karena beliau menjalankan tugas juga, tugas negara dari berbagai daerah untuk pelaksanaan UKW. Iya, jadi begitulah Bang Yodi, setelah kita dipanggil diminta bergabung di majalah Suara Publik, dan akhirnya Suara Publik ini menjadi salah satu mengikuti juga karir dari teman-teman media cetak yang seperti Bang Yodi tekuni pada waktu itu di Radar ya. Gorontalo Pos. Gorontalo Pos. Ya, setelah Gorontalo Pos, Bang Jago mulai naik karir, pindah sebagai ke Radar, redaksi, kemudian langsung ke Radar. Ya, jadi kita mengikuti jejak koran pertama Gorontalo di Gorontalo Pos, menjadi salah satu media harian. Ya tentu media harian yang merintis awal itu tentu susah ya. Betul. Ya, kita harus diberi lagi semacam training kewartawanan, dan alhamdulillah di beberapa jurnalis senior seperti Hadi Sutrisno. Oh, itu direktur. Iya, direktur Mimosa sekarang. Seperti Haris Talamati. Kemudian ada Pak Mahmud Marhaba. Ada juga Adhar Helingo bergabung di tim kami, sehingga kemudian waktu itu kita menjadi salah satu media yang tentu bisa bersaing dengan media harian pertama, kompetitor baru yang hanya disitulah saya kemudian menyesuaikan diri dengan, karena dulu kalau di majalah itu kita terbitnya 1 bulan sekali. Kalau di Gorontalo Pos di harian Suara Publik. Oh, Publik itu berapa? Harian Suara Publik tiap hari. Tiap hari ya? Jadi, sama Radar. Sama Radar. Jadi kita diasah harus bagaimana, kemudian berita itu harus memenuhi standar 5W 1H. Harus dikuasai. Harus dikuasai, dan kemudian kita digodok bagaimana cara menulis yang cepat, tapi terukur, dan kemudian bisa dimengerti oleh publik, dan publik juga bisa mendapatkan edukasi terhadap informasi-informasi yang kita hadirkan. Jadi begitu perjalanan saya, sehingga kemudian pada tahun 2011 saya mengikuti mengadu nasib jadi sebagai PNS. Jadi ikut-ikutan ikut aja mengadu nasib. Alhamdulillah nasib masih saya punya, sudah ada pengumuman bahwa ikut. Jadi saya alhamdulillah nasib masih baik, saya masih dinyatakan lulus. Sebagai ASN. Iya, ASN di pemerintah kota. Pemerintah kota. Itu tahun berapa, Bang Adi? Tahun 2011. Luar biasa. Jadi bro, ini Bang Adi ternyata karir beliau ini sebagai jurnalis, mantan jurnalis, dan juga saat ini ASN ya. Sudah berapa tahun Bang Adi kalau dilihat? Kalau ASN 12 tahun. 12 tahun. Iya, jadi setelah saya ASN Pak Yodi, jadi saya kemudian tidak ingin meninggalkan basic saya sebagai jurnalis. Dulu saya pertama tugas di SMA 2, dan kemudian saya dipindahkan di SMP Negeri 6. Nah, di SMP Negeri 6 saya tetap juga berada di kerja-kerja jurnalis, tapi majalah internal sekolah. Namanya majalah Go to School. Luar biasa. Jadi gini Bang Adi.
Ini kalau dilihat ya, ini kisah Bang Hadi ini sama seperti Bang Jago. Mereka sampaikan, ini banyak bertanya-tanya. Ini Bang Jago, ini sudah nggak di radar ya? Iya. Jadi saya sampaikan, saya ini masih sah wartawan rakyat Gorontalo ya. Wartawan rakyat Gorontalo di media radar. Tapi ya karena bukan ada persoalan ya, ini nanti Bang Jago akan ungkap. Karena banyak wartawan yang sudah pada minggat ya. Karena berbagai persoalan. Itu Bang Jago, ya kalau beberkan di sini ya, itu belum ya, belum saatnya. Karena saat ini Bang Jago masih tetap media rakyat Gorontalo dan bekerja sebagai, ya ini untuk konten Bang Jago ini hanya selingan aja. Selingan, sama dengan saya. Ya, karena ini media, ini banyak yang mendapat support ya. Jadi terima kasih kepada seluruh ya pendukung juga ya Bang Jago sudah menonton channel ini. Sudah banyak viewersnya, ya termasuk saya viewersnya. Jadi setiap Bang Yodi kalau upload konten pasti saya nonton. Iya, karena sudah di notifikasi. Iya, notifikasi. Itu semua kan. Ya, saya berdoa semoga YouTube-nya, channel YouTube-nya Bang Jago ini terus meningkat. Siap. Ya, dan jangan tinggalkan konten-konten beliau ini luar biasa ini. Ini dan kalau dilihat saling support ya antara Bang Jago bersama Coach Hadi ya. Iya, jadi Bang Hadi gini Bang Hadi. Ini Bang Jago terakhir ya bisa memberikan masukan juga. Iya. Karena ini menjadi berbagai ya pelajaran untuk Bang Jago juga. Ini kok Bang Hadi ya. Kan saya sudah sampaikan tadi bahwa Bang Hadi ini basicnya jurnalis. Ini selama ini banyak persoalan ya, bukan persoalan, omongan yang berlangsung di Warkop. Katanya Bang Hadi ini kan seorang ASN ya. Sudah tidak masuk-masuk. Ya, bukan masalah tidak masuk-masuk Bang Hadi. Ini masalah tugasnya Bang Hadi kan itu lebih cenderung ke podcast. Kayak sebagai ya media jurnalis juga, sebagai jurnalis. Iya. Jadi gimana itu Bang Hadi untuk menjelaskan kepada publik bahwa menjadi sorotan? Ya, jadi begini, kalau kita ASN itu setiap hari ya kita itu dituntut kinerja. Dan kinerja ASN itu dihitung dalam sehari itu harus 8 jam. Ya, 8 jam kita harus menunaikan berbagai tugas-tugas kita sebagai ASN. Dan semua itu bisa dipantau secara digital. Wah. Iya, kita punya, kalau alhamdulillah di kota sudah punya e-kinerja. Elektronik kinerja yang itu di bawah BKPP, Badan Badan Kepegawaian Pendidikan. Dan Diklat ya. Betul. Yang itu kemudian bisa dipantau semua kinerja ASN. Jadi setiap bulan itu ASN itu diumumkan siapa yang punya kinerja bagus, dia berapa persen, 70, 30, 40, 50, dan itu hitungannya adalah hitungan gaji, kemudian tunjangan-tunjangan lain itu bisa berkurang kalau kemudian kinerja kita tidak bisa mencapai target, tidak mencapai sasaran yang diinginkan oleh pemerintah kota dalam hal kinerja dari seorang ASN. Jadi kalau memang banyak di luar mengatakan bahwa saya misalnya terlalu banyak di podcast, itu konsekuensi dari saya bahwa gaji saya yang ada di ASN itu berkurang, TPP saya itu berkurang. Jadi pengaruh nggak? Oh, pengaruh. Jadi dengan membagi waktu antara Bang Hadi sebagai host dan juga sebagai ASN itu seperti apa sih? Jadi bisa nggak Bang Hadi jelaskan? Jadi itu. Jadi satu, kalau kinerja saya tidak bisa memenuhi standar yang telah yang telah ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini lembaga saya yang saya naungi itu Badan Kesbangpol, itu pasti tunjangan saya akan dikurangi. Dan itu beberapa kali tunjangan saya dikurangi. Itu adalah konsekuensi dari kinerja saya yang dinilai melalui aplikasi kinerja ini. Itu satu. Gini Bang Hadi. Itu satu. Bang Hadi, iya betul. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana saya bisa mengatur waktu. Itu mungkin pertanyaannya Bang Yodi. Soal saya ASN dan saya juga di Mimosa Podcast. Di Mimosa Podcast. Ya tentu ini juga harus saya sebagai ASN tentu juga harus tahu diri bahwa di Mimosa itu saya hanya sekedar mengisi ruang kosong yang seperti apa yang saya sampaikan tadi. Sebagai host ya? Sebagai host, mengisi ruang kosong yang aktivitas saya banyak kan, ada 24 jam Bang Yodi.
kita sehari itu. Saya 8 jam di kantor, berarti ada berapa jam saya di luar itu banyak. 16 jam ya. 16 jam. Nah, 16 jam dalam sehari 24 jam. 24 jam ya. Nah, saya 8 jam dituntut kinerja. Maka ada 16 jam itu ruang saya kosong. Nah, maka mengisi. Ya, saya isi ini kalau misalnya saya hari Senin misalnya ada jadwal, maka saya harus ambil sore. Ya, jadi pukul 16.00 atau jam 4 sore itu kita sudah keluar dari garis ini ya? Ya, dari kantor. Nah, kita harus cek log. Nah, kadang-kala saya kalau ada aktivitas tambahan, saya mencoba untuk bagaimana tetap disiplin. Ya, tetap saya harus absensi pulang dan absensi masuk dan pulang. Ya, dan itu bisa dipantau Bang Yodi. Kalau kinerja saya itu buruk dan lain sebagainya, ya itu sudah ada aturan tersendiri yang diatur oleh pemerintah. Ya, soal disiplin ada PP 53. Iya. Ya. Bisa dijelaskan nggak PP 53? PP 53 ada. Banyak itu Bang Yodi, ada berapa 100 pasal dia. Pasal ya. Ya, PP 53 kalau saya bahas dengan Bang Yodi, ini bisa 3 hari habis. Ya. Habis ya. Ya, yang jelas untuk melihat sanksi untuk ASN itu bisa dilihat dari PP. Secara singkat bisa nggak dijelaskan? PP 53 ya. Tadi soal berapa jam kita harus ini. Ya. Harus 8 jam dan kemudian 16 jam untuk yang ini kan? Ya. Jadi 16 jam kita banyak di luar. Kedua, soal kinerja kita yang kemudian itu ada aturan-aturan yang sudah dilakukan oleh pemerintah, oleh pimpinan. Betul. Kalau di kota ya wali kota, kalau di dinas itu di kepala dinas. Kalau saya kan di Kesbang, Kesbang Pol. Tapi gini, pernah nggak ditegur sama dapat SP? Oh pernah, saya ditegur dari Pak Wali. Enggak, Pak Wali. Pak Wali langsung? Iya, Pak Wali langsung. Dia ini bilang, kan masih kena Om ya? Iya, biar kena Om, tapi kan ini soal disiplin Pak. Iya. Ini kan soal... Ini wali kota 2 periode ya? Iya. Jadi Kanda Martin Taha. Ya, jadi bukan soal Om. Jadi kalau aturan itu tidak mengenal saudara. Betul. Jadi aturan itu tidak mengenal kakak adik. Kakak adik. Ya, betul. Harus ditegakkan. Alhamdulillah saya ditegur oleh Pak Martin bahwa coba kamu bisa podcast, tapi kamu atur waktunya. Jangan luar biasa. Jangan jangan kemudian menghambat kinerja. Betul. Itu yang disampaikan, sehingga kemudian saya juga sudah melapor ke Dirut bahwa kalau mau ambil narsumnya, kalau bisa sore, bahkan saya malam juga bisa. Malam bisa. Ini kan tadi saya dengan Pak Fikram malam. Pak Fikram ya? Ya, jadi Ketua KONI Provinsi? Ya, Ketua KONI Provinsi. Luar biasa. Ya. Itu agendanya apa tadi? Reses ya? Ya. Jadi yang ngikut itu beberapa Alex saja yang ikut reses tadi? Iya. Beliau sendiri, reses beliau sendiri ya? Luar biasa. Ya. Itu ketua fraksi ya, yang ada di DPR Provinsi. Dan juga ketua KONI Provinsi Gorontalo. Ya, jadi begitu Bang Yodi. Jadi saya kalau ditegur, itu sudah ditegur secara lisan oleh wali kota dan juga kepala badan. Saya mengingatkan Pak Kesbang, Pak Arifin Muhammad. Saya diingatkan ini itu bagus. Masih Om saya itu. Oh, masih Om Bang Jago itu. Jadi kalau memang ada arahan itu Bang Jago selalu datang ke kantor, siap Om, perintah Om gitu. Ya, dan Bang Yodi ini juga ada juga asas manfaatnya saya podcast. Iya. Asas manfaatnya ini kan kalau saya kan di bidang ormas dan politik. Betul. Nah, maka saya dalam podcast itu pertama bisa mengetahui perkembangan politik. Memantau dan juga menggali informasi. Sejauh mana perkembangan politik di kota, provinsi, bahkan pusat. Tapi tidak ada larangan kan Bang Hadi? Ya. Sebagai ASN tidak ada larangan kan? Maksudnya? Untuk Bang Hadi kan sebagai ASN tidak ada larangan. Ya, kalau larangan untuk dalam undang-undang atau apa? Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi luar biasa. Kalau di undang-undang itu yang mengatur ASN itu di PP 53 soal dan yang lain-lain ya. Soal yang lain-lain, soal saya harus minta izin dan lain sebagainya, itu saya kira soal teknis aja. Ya, soal izin yang jelas aktivitas saya sebagai ASN dan juga di luar, tentu saya juga melaporkan bisa mengatur waktu. Ya. Mengatur waktu, dan saya juga harus melaporkan ke pimpinan. Baik itu ke kepala badan, kepala bidang. Ya, karena saya akan di Kesbang diberi tugas memantau. Dia diberi tugas sebagai kepala subbidang. Kepala subbidang Ormas dan LSM. Jadi ada jabatan ya? Iya.
Jadi kepala sub bidang, jadi saya harus berkoordinasi dengan kepala bidang. Betul. Dan apa namanya ke pimpinan ya, ke kepala badan, dan juga saya juga melapor ke Sekda, ke Pak Ismail Majid juga sebagai Panglima ASN di kota. Wah, yang saya ada kira power beliau. Iya, saya kira juga membimbing saya dan juga menasehati dan juga mencoba memberikan masukan. Coba kamu angkat tema ini, sehingga Bang Yodi, tema-tema saya selain tema politik ada tema soal sosialisasi program pemerintah. Siap. Ya, sama dengan Bang Yodi, pernah dengan Kadis PU. Siap. Ya kan? Kemarin waktu Jakarta itu jadi gini, Pak Kadis Perhubungan ya, Kadis Perhubungan DKI itu merupakan putra Gorontalo, Bang Safrin Liputo. Beliau sudah menjelaskan, Bang Jago kan tanya, ini sebagai putra Gorontalo ada nggak yang mau disampaikan kepada masyarakat Gorontalo? Ini masyarakat Gorontalo bangga dengan Bang Safrin. Jadi beliau sampaikan dan alhamdulillah publik bisa menerima. Ya, karena dengan konten Bang Jago bisa diketahui bahwa di sub Kadis ya, di sub DKI itu merupakan putra Gorontalo. Luar biasa ini, dan tentu ini ya kerja-kerja kita sebagai jurnalis itu adalah bagaimana mempublikasi Gorontalo hingga ke tingkat nasional, global, bahkan kalau perlu dunia. Iya. Karena dalam konten Bang Jago ya, YouTuber ini kan harus dunia kan? Iya, YouTuber semua yang bisa dinonton sedunia, bukan hanya nasional. Saya kira itu Bang Yodi diskusi kita. Jadi bro, jangan lupa like, comment, and subscribe untuk Bang Jago dan juga Memosa Podcast ya. Ini Bang Nur Hadi Taha. Jadi Bang Hadi, ini kan sudah selesai kita podcast ya. Maka sudah terjawab apa yang menjadi pertanyaan ya, berbagai sumber yang ada di Warkop terkait Bang Hadi selaku ASN dan juga Bang Hadi sebagai host ya di Memosa Podcast sudah menjelaskan ya berbagai persoalan yang disampaikan seluruh publik bahwa seperti inilah penjelasan Bang Hadi terkait kinerja, terkait beliau sebagai host yang ada di Memosa, maka terjawablah sudah. Ini Bang Jago mau aduk dulu kopi ya? Oh ya, silakan. Karena ini kopi Aceh. Ini Bang Jago selalu nongkrong di Aceh, selalu minum kopi yang sangat wow ya. Ini kopi Aceh, ownernya merupakan Bang Kamal sama Bunda Iin ya. Orang baik, cantik dan ya tidak sombong. Beliau selalu kalem bersama teman-teman. Jadi Bang Hadi, ini Bang Jago minum kopi ya? Aduh, enak bro. Saking beliau serius host, saya punya tinggal sedikit, beliau punya masih belum beliau teguk. Nah, jadi ini Bang Hadi. Ini kan setelah diskusi terlalu panjang lebar ya. Ini panjang ya, ini lebar ya semua ya. Ini ada nggak untuk pesan-pesan terakhir kepada seluruh masyarakat ya, khususnya Gorontalo ya, atau para penggemar Bang Hadi yang selalu menyoroti? Ada nggak yang mau disampaikan Bang Hadi? Jadi begini Bung Yodi, kalau ada orang yang mengkritik, juga mencoba memberikan masukan ke kita, itu tandanya bahwa mereka perhatian ya? Perhatian ke kita. Itu satu. Yang kedua tentu sebagai pekerja di media, ya kita juga harus menerima kritikan, masukan untuk perbaikan. Apalagi kalau sudah bicara soal layanan kepada masyarakat. Ya tentu orang yang mengkritik saya ini yang mau saya maksimal untuk melayani masyarakat. Karena ini kan menjadi perhatian juga Bang Hadi ya. Jadi karena selagi orang protes itu sudah menjadi kewajaran karena kita hanya menerima aja masukan ya. Ini luar biasa. Jadi inilah penyampaian Bang Hadi ya. Coba lihat Bang Hadi. Ya. Jadi ini menjadi harapan Bang Hadi untuk pemirsa yang ada di berbagai di ruang publik juga yang ikut dalam konten Bang Jago ya. Jadi makasih nih Bang Hadi ya. Sudah sama-sama. saling menyapa bersama Bang Jago. Ya. Jadi bro, setelah Bang Jago diskusi santai bersama host ternama ya, terbaik di Provinsi Gorontalo, bahkan pusat, maka Bang Jago ingin akhiri. Bersama Bang Jago, bangun fakta, jangan gosip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago.